ya, nggak ada Fitri, Izazega. Sekarang kaya itu benar guys ya. Dokter Oki, Heni Segara, Sela Sokia, ya, Randy. Thank you Miss Indo dikasih paus. Nah, itu orang kaya tuh. Tuh, itu orang kaya tuh. Tiba-tiba datang cuman lewat ngasih paus doang. Padahal di Ontario jam 11 malam loh. Harusnya udah tidur loh Miss Indo ini loh. Nah, itu orang kaya guys ya. Datang-datang naik private jet, ya, nggak usah minta subsidi sana sini, itu orang kaya tuh, ya. Tiba-tiba dia langsung apa? Ngirimin aku ke Miami sebulan 2 kali, ya kan? Ngapain coba? Cuman party doang, itu orang kaya, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang orang kaya itu pasti ada maunya guys. Kenapa dia bilang kenapa Sela Sokia, Bu Heni perlu Izazega? Kalian bayangin ya. Gue yang kenal Izazega ya. Dia tuh nggak ada apa-apanya guys. Jadi kalau misalnya sekarang dia bilang, lihat dong mobil aku, ya kan, Mercy, ya kan. Guys, aku itu pernah berteman sama dia 2 tahun lebih. Jadi aku tahu hartanya dia. Ya. Itu rumah tuh punyanya Miss Cindy. Dia cuman numpang nyicil, ngerti nggak? Jadi dia mirip kayak LL. Kan LL keluar penjara itu dia di kontrak BA Skincare, ya kan. Dia mintanya rumah, dia bukan minta duit kan. Jadi kalau rumah itu bisa dicicil. Jadi ya mending begitulah. Jadi mereka DP-in rumahnya, daripada uang cash 1 M berapa M, udah aja kamu DP-in berapa, nanti mami yang nyicil. Nah, itu jadi kalau misalnya nanya, kok bisa sih Zazega bisa punya rumah? Itu punya KF Skin, Miss Cindy ya, Miss Cindy. Jadi Miss Cindy itu ternyata dia adalah saingannya MS Glow. Karena sama-sama dari Jawa Timur. Bener, ada yang kenal nggak? Ada yang kenal Miss Cindy nggak? Katanya kemarin waktu si Sahrul kabur, ada yang tahu katanya si Miss Cindy ini tinggalnya di Jawa Timur, cina. Kenal ke aku ya. Orang Lamongan kayaknya. Gua nggak tahu dia orang mana. Pokoknya dia itu saingannya MS Glow. Jadi daerah-daerah Jawa Timur kan pasti orang-orang cari produk lokal, ya kan. Jadi KF Skill ini daerah situ. Jadi saingannya dia ini adalah si MS Glow. Jadi kenapa dia deketin si Izazega? Karena Izazega bilang, lihat dong, mami tuh pernah jadi BA ini, jadi BA. Jadi ngomongnya Izazega kalau misalnya ke brand-brand baru tuh, coba lihat, MS Glow itu nggak ada apa-apanya dulu ya. Karena Mami itu jadi besar ya. Coba lihat nih chattingannya Mami sama Maharani. Bener guys. Jadi si Izazega ini dulu pernah jadi BA-nya MS Glow sama Maharani. Tapi Maharani menjanjikan Izazega, iya Mi, tenang Mi, nanti kalau penjualnya begini aku bawa Mami ke Bali. Jadi terlalu menjanjikan. Aduh Kak Mel, gak usah ngirim-ngirim paus deh Thank you sayang. Nanti screen record ya guys. Gak bisa bilang-bilang gitu mau ngisi itu si paus teh. Terus udah 2 kali lo dapet paus lah aku loh, kan? Thank you Kak Mel. Apa? Jadi lupa gue. Jadi MS Glow ya. Jadi anjir dikasih pesawat dong. Dikasih pesawat dong guys. Udah Kak Mel, nggak usah kirim pesawat, kirim private jet. Nanti kita ke Las Vegas New Year di Las Vegas. Udah nggak, tunggu. Mending duitnya nanti buat kita ke Las Vegas, Kamel. Si Kamel mah. Sampai di mana tadi? Ke Las Vegas ya Kamel, udah. Gue lupa ya jadinya. Sampai di mana? Oh, si Izazega tuh dijanjiin sama Maharani. Kalau sama Sandi mungkin nggak begitu dekat ya. Jadi si Maharani itu pernah dekat sama si Izazega, ya. Jadi si Izazega ini sampai ke Bali guys. Ini kalian kalau belum diceritain ya sama Izazega. Si Izazega ini pernah ke Bali, dia undang Maharani. Tapi Maharani lagi deket-deket ya sama Ivan Gunawan. Jadi pas dia ke Bali, si Izazega dicengin. Padahal kan secara nggak langsung ya yang bintang di atas bintang, mega bintang, mega apa? Matahari ya kan? Itu si Ivan Gunawan. Ya mami olong. Ya mami olong cuman mami olong ya kan? Jadi dia datang ke Bali, dibookingin tiket,
di bookingin hotel, dicengin guys, ya, dicengin. Jadi dia dendam sama Ivan Gunawan dan dendam sama Maharani. Kata Maharani bilang, ya nanti mami mau bikin apa aja boleh, tenang gitu. Dia bilang gitu. Makanya si Iza Zega tuh sampai sekesel itu sama Ivan Gunawan. Ya, itu ceritanya dari si Iza Zega. Gua nggak tahu kalau Iza Zega tuh ada bener-benernya, ada enggaknya juga. Jadi 80% itu dia fitnah, 20% ada bener-benernya guys. Ya karena gue pernah ada di posisinya dia dan gue pernah tahu gitu, dia deket sama Noni ya, NBS Skincare. Dia pernah deket sama siapa lagi ya, waktu NBS doang sih. Yang Scarlett gua nggak tahu ownernya ya, nggak pernah ketemu. Kalau sama NBS gue meeting ketemu beauties si Kak Ananda, Rizky Ananda. Nah itu aku ketemu juga sama si Iza Zega. Jadi gue ngerti gitu gimana dia ngejilatnya. Buat kalian yang nggak ngerti kenapa Iza Zega bisa dapat fee, jadi misalnya dia ngenalin si NBS yang Noni ya, Teteh Noni. Waktu itu kita ke Bogor ke Hotel Mercury ya kan, Novotel Bogor kalau nggak salah, yang di Bogor lah ya, Cuco Meo Meo yang ada kolam renangnya segala macam. Jadi kita ke Bogor ke Novotel kalau nggak salah, Novotel. Ke situ dia ketemuin Noni sama Kariski. Jadi pabrik skincare pabrik skincare kan si Teh Rizky kan yang punya di Bandung. Si yang punya skincare-nya si Noni kan. Jadi dia ketemuin, udahlah Neng, bikin pabriknya sama Teh Rizky aja. Nanti mami kalau misalnya deal dapat 2% ya kan, Cuco Meo Meo kan. Jadi misalnya kalau pembangunan 10M gitu, 2%-nya berapa? 200 juta. Ntar mami dapat fee-nya segitu ya sayangnya gitu. Jadi kalian produksi aja. Jadi mami cuma kenalin. Jadi bener, itunya bener guys, kan skincare nggak mungkin cuma 10M gitu. Seberapa tadi nggak deal. Karena apa? Si Noninya bilang, mami aku nggak bisa, soalnya aku nggak enak. Aku pernah kenal sama Teh Rizky itu dari siapa sih yang ungu, kangen yang itunya ungu. Pokoknya dia udah dikenalin lah sama si Nabila atau siapa gitu, yang artis ungu, suami siapa ya, gue lupa lah. Pokoknya yang ungu penyanyinya ungu siapa guys? Adelia ya, Teteh Adelia Pasha, betul, Adelia Pasha. Jadi mami aku nggak bisa ngasih segitu, nanti gampang lah gitu. Kalau misalnya Vivian Dilan dulu, dia bilang gitu. Itu di depan gue cuman nguping doang, bukan nguping sih, gue nemenin dia doang. Tapi gue ngerti gitu, yang jadi ya kok ya, kalau ini jadi, aduh geger, katanya bilang geger, katanya ya bisa bikin pabrik kan nggak mungkin 10M ya, 100 miliar. Mami udah dia udah hitung, mami dapat 2 miliar nih, bisa deh beli rumah cina gitu ya. Ya udahlah aku pinjam dulu duit kamu lah, yuk lah, kan kamu ada, pinjam dulu mami se-M gitu, dia bilang gitu. Mami mau beli rumah, ntar mami cicil kamu. Kata nggak nih, gue bilang gitu. Gue kalau duit segitu aku mending beli rumah sendiri, ngapain aku ngasih minjem ke kau, gue bilang gitu. Gue orangnya belak-belakan ya guys. Nah itu ternyata nggak jadi ya, nggak tahu kenapa. Mungkin si Teh Noninya suaminya pemilu jadi gubernur di Bogor atau apa, gue juga nggak ngerti ya. Cuma nggak jadi. Nah itu dia datang ke Bandung tuh si Iza Zega. Nanya-nanya, aku ketemu Teh Rizky, bawa si Meli, bawa segala macem. Si Meli Bradley mau bikin hair serum, karena kan rambutnya Cuco Meo kan, si Meli Bradley kan. Jadi dia mau bikin hair serum katanya. Iya aku pak. Jadi dia mengklon hair serumnya apa gitu, yang bagus gitu ya. Ya ingredientsnya bagus. Aku mau bikin ini Meli Meli Bradley serum atau apalah dia gitulah. Nah bikinnya di Beauties gitu, tadinya sama Bang Indra Tarigan segala macam. Nanti mami dapat fee ya kalau misalnya ini jadi ya. Jadi apapun yang dia pasti bisnisan, which is fine. Sebenarnya kalau dia mengenalin seseorang buat bikin apa, ada manajemen fee-nya, is okay, nggak masalah gitu ya. Nah, kenapa si
Iza Zega ini bisa mepet ke orang-orang, kayaknya dia pakai pemanis guys ya. Gua aja dari Amerika sebodoh itu. Gue pernah ditawarin nih ya, bukti-bukti apa aja yang pernah ditawarin sama Iza Zega. Satu, lagu. Yoke, kamu bikin lagu deh. Mami punya lagu, kamu mau kan punya musik, kata gua. Ih, suaraku nggak bagus nih. Bisa lah itu nanti. Mami suara pun nggak bagus, nanti di aransemen, di autotune di ubah-ubah, bisa lah itu. Nanti kamu mirip Mariah Carey, katanya bilang gitu. Nggak ah. Kalau mau Mami kasih diskon 150 juta lagunya. Mahal kali. Ya udahlah, harga temen 100 juta. Kayak gitu dia ngomongnya pasti, ya. Udahlah, harga temen 100 juta aja, nggak usah mahal-mahal. Ya kan? Jadi ya. Nanti mami kasih lihat lagunya ya. Jadi sebelum ada lagu aja udah komentar harga dulu gitu loh. Ya. Habis itu si Isa ngomong, jadi nggak lagu, nggak ah Mi, aku nggak mau gitu. Tapi tetap dia berteman kan. Nah, terus dia bilang, udah kau mau jadi selebgram kan? Kau di Indonesia kan? Udahlah, kau di Indonesia aja, kita bikin duit, dia bilang gitu kan. Kau beli aja kau beli aja IG-nya Mami, ya. Ini punya Mami kok. Nggak mahal kok. Tadi 50 juta guys, ya. Followernya berapa gitu? 100 ribu atau 100 berapa gitu ya? 50 juta aja lah buat kamu, harga temen. Mahal kali, gue bilang gitu kan. Udah, harga temen 25 juta aja lah. 20 aja lah Mi, gak usah mahal-mahal, gue bilang gitu. Nanti Mami bantuin kau dapat kerjaan, dia bilang gitu ya kan. Di situ ada si Ina, ada si Fahri. Gue lagi sharing apartemen di Casablanca Mansion. Itu ada Fahri, aku sama Ina, ya kan. 3 bedroom apartemen, ya kan. Anjing ini. Jadi pas di situ ada saksinya mereka. Mereka diem aja. Pas gue udah bayar, bilang mahal kali dia bilang gitu. Mahal kali itu Instagram, mahal kali itu segitu katanya. Yaudah gue transfer, lo baru ngomong sekarang anjing, gue bilang gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Bayar itu yang Yoko Maganda yang hilang ya. Itu aku beli 22,5 juta. Dealnya 22,5 juta. Nah, udah nggak lama gue pulang. Gue nggak betah di Indonesia karena buat aku toksik ya guys di Indonesia. Buat yang kalian tahu, Melly Bradley aja ya pernah berantem sama gue. Kenapa? Karena duit. Dia tau gue baru cerai kan, gue baru dapat harta gono gini, MM-an ya kan. Mereka lihat depan mata mereka sendiri duitnya ya kan, MM-an. Udah lah Yoke, kau di sini merah berondong aja, happy, dia bilang gitu. Dikenalin aku sama Yudi Dove ya. Yudi Dove. Gue sampai ke rumahnya Melly di jauh sana, di apa? Di mana ya? Yang kemarin si Nikita Serang Banten. Di Banten tuh. Gue jauh sekali ya. Baik sih, mamahnya baik. Aku ketemu mamahnya, aku ketemu keponakannya yang kembar, aku ketemu kakaknya segala macam ya. Jauh sekali di Serang Banten. Nah, itu aku ngejemput si Yudi. Jadi di mobil itu aku, Yudi sama si Melly di depan, gue di depan, si Yudi di belakang. Terus dia bilang, pacarku jualan mobil loh, ya kan. Terus dia bilang, kau belilah kau belilah Pajero kayak 2, 1 buat aku. Satu buat kau, 1 lagi beliin dah si Yudi maulah sama lu, dia bilang gitu. Kata gue, kalau iya pun ya, walaupun bercanda ya guys ya, kalau iya pun gue pengen punya mobil, gue nggak mungkin beli sama dia. Kan roommate gue si Fahri kerja di Toyota ya kan, jadi manajer apa gitu. Nggak mungkin lah gue ngelangkahin si Fahri ya kan. Kata gue, lagian di Indonesia juga gue belum tentu mau stay, gue bilang gitu kan. Nah terus dia bilang sampai sebulan dia nanyain gue mau jadi nggak beli gitu kan. Gue bilang kayaknya enggak deh Mel, udahlah sama pacarku aja, harganya murah kok, tenang, dia bilang gitu. Dia dapat pacarku dapat komisi katanya gitu. Nah pas gua udah mau keluar dari Casablanca Mansion, nggak diperpanjang kan. Jadi si Fahri si Ina mau keluar, jadi gua sama Fahri berdua. Gue tanya, kata si Mami, udahlah di Casa Grande aja. Kata gue, nggak kalaupun gua ada duit juga gua nggak mau yang mahal-mahal.
Terus kata si Gisa, udah daripada lu yang 7 juta, mending lu di Casa Grande aja. Si Meli juga dapat kok 8 jutaan, dia bilang gitu, nanti cariin. Terus si Meli bilang, gua nggak mau bantuin lu, malu-maluin gua aja. Nah ini sebelum ceritanya gua bantuin si Meli, dia pernah bawain aku ke dokter kecantikan untuk nanam rambut kan gue bisa tanam rambut kan di situ kan, ternyata PRP yang jarum-jarum, udah konsultasi segala macem. Terus dia bilang, kok lu nggak jadi beli sih, gue kan malu ngenalin lu. Terus gue bilang, hah, kan lu cuma ngenalin gue doang, gue ke klinik, kok lu malu, kata gue. Ya namanya konsultasi, kalau nggak jadi kenapa itu. Dan itu di Bintar, di mana sih guys, di BSD. Gue tinggal di mana? Tinggal di Casa Grande di Tebet. Terus itunya di BSD. Ongkos Grabnya gue aja bolak-balik udah 200-300 ribu, ya kan? Nggak make sense gitu. Dan itu dia marah banget sama gue si Meli kan. Sampai dia SMS ke si Isa Zega, iya Yoko kenapa lu nggak jadi segala macam. Jadi mereka itu bertemanan itu ya, maksa suruh gue ngeluarin duit aja gitu ya. Lu malu-maluin gue udah jauh-jauh kesini segala macam. Ya udahlah, kata gue. Ya udah, gue nggak jadi PRP-nya, tapi gue laser hair removal itu dapat 5 ya guys, 2,5 juta gue bayar tuh depan gue. Ya udah, gue gesek, kata gue. For me is nothing gitu, 2,5 juta ya. Gue beli itu hair laser removal kesana 5 kali, kata gue. Anjir, hair laser removernya 500 ribu ya kan, kali 5 2,5 juta. Gue bolak balikinnya ongkosnya 300 ribu ya kan. Jadi gue mikir-mikir, gue yang bego atau gimana, gue yahin aja, biarin lah. Nah di situ pas dia mau ini ngomongin Meli Bradley ya, pasti Meli bilang, gue nggak mau bantuin si Yoke nyari apartemen, kemarin dia malu-maluin gue gebrak itu meja semeja-mejanya ya. Itu ada saksinya, ada Gandhi, ada siapa, ada Gandhi, ada kalau nggak ada Ata, ada pacarnya juga di situ. Gue gebrak, anjing, gue bilang ya. Gue malu-maluin lu apa? Gue gituin ya. Semua pada nonton. Semua pada seru gitu ya. Terus si Meli lakinya keluar gitu kan. Iya lu gitu. Gue rekam dong. Gue rekam ya itu. Gue rekam. Pas dia marah, gue rekam karena kan di situ teman-temannya dia semua sama pacarnya dia. Takutnya gue nanti gue dikeroyok kan, gue rekam itu. Ngapain lu rekam-rekam? Bencong, gue bilang gitu ya. Gue salah apa sama lu? Gue bilang gitu ya. Terus pacarnya nenangin dia gitu kan. Udah beb. Tenang beb. Lakinya keluar si Meli ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat si Meli kalem-kalem, enggak, munafik juga. Meli Bradley sama Isa Zega 11-12 itu anak dan ibu, bener. Ya. Gue anjing itu si Meli. Terus sampai si Gandhi bilang, this is no Indonesia segala. Gue bilang, gue marahin juga si Gandhi. Gue bilang, Gandhi, I came from the US. If you think I'm wrong, I can be wrong. But gue ngomongnya pakai bahasa Inggris sama si Gandhi kan. Tapi mereka heboh pada itu kan. Terus tapi si Melinya nangis ujung-ujung, jangan diupload di sosial media dong, tolong delete itu video, dia bilang gitu kan. Gue delete guys, tau gitu gue nggak delete ya. Gue ala-ala itu nih, gue delete. Gue bilangnya, inget ya Mel, gue nggak mau berteman sama lu ya. Lu nggak kalau begini sama gue nggak fake friend. Gue oke, sekarang gue delete. Tapi inget ya, gue lihat si Isa nih, gue delete karena gue lihat si Isa. Tapi lu anjing ya, gue bilang gituin ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat si Meli Bradley ini kemarin mensupport Sela Sokia segala macam, karena mereka ya 11-12 sama si Isa ya. Gitu loh, say. Jadi kalau misalnya kemarin Meli Bradley ya, Isa Zega menggembar-gembor tentang Lucinta Luna masuk penjara ya, itu benar. Gitu. Kalau Tali aku nggak pernah ketemu juga. Jadi kalau misalnya sekarang kalian nanya-nanya kayak aku begini-begini, bener. Itu benar guys. Ya apa yang dikatain Isa Zega, 20%-nya ada benernya ya. Dunia perskincarean sama-sama aja, saling tidak baik-baik aja, itu bener.
Ya, tapi yang lain-lainnya kebanyakan fitnah gitu loh. Thank you. Jadi nanti kita lihat. Oh, nah. Kenapa gue cerita Merely Bradley? Jadi waktu kemarin Iza Zager di penjara yang pertama kali ya, itu kan gue ada di sana. Gue ada banget guys di sebelahnya dia guys. Waktu dia nggak boleh pulang guys, ya. Waktu gue gue itu kan dilaporin sama Fitri sama Nikita juga pencemaran nama baik, ya kan? Kalau si Iza Zager pencemaran nama baik juga, tapi ada tiba-tiba ada pasar baru ya. Jadi dia panggilan pertama klarifikasi, panggilan kedua dia kira cuma di panggilan klarifikasi tambahan, nggak boleh pulang ya, nggak boleh pulang si Sazega. Jadi dia nyampe di sana di Jaksel, terus dia bilang, Yoko, aku mami nggak boleh pulang, tolongin aku nih ya. 1.600 yang nonton ya, 600 di Igoy, 1.000 orang di TikTok ya. Mami nggak boleh pulang, tolong dong. Gue minta tolong ke siapapun guys, ya. Udah minta tolong ke artis ini, minta tolong ke sana. Dan dia juga nih, kalau dia lupa, dia itu ditolongin sama siapa? Kohans, ya. Jadi dia tuh dikasih pengacara, profesor apa gitu, tapi dia nggak mau bayar. Jadi dia tuh minta tolong ke orang tuh, nggak ada effortnya. Ibu Elsa Sarif aja nggak pernah dibayar sama dia, ya. Ibu Elsa Sarif, Bang Indra Tarigan, ya, nggak mau dibayar sama dia. Jadi dia tuh minta tolong kemana-mana tuh nggak mau bayar. Jadi barter gitu, seolah-olah dia artis di atas papan. Jadi orang itu ngebantu dia gratis gitu. Emang dia diliput gitu guys? Nggak ada yang ngeliput juga dia waktu di penjara pertama kali. Nggak ada yang ngeliput. Dia diliput itu kalau nggak salah cuman karena di sidang waktu Nikita datang itu karena ada Nikitanya aja. Kalau nggak ada Nikitanya kayaknya nggak bakal diliput juga deh si Waria Isa masuk penjara, ya. Jadi waktu si Isa Zager masuk penjara itu dipindahin sekali kan berapa minggu di Jaksel ya kan, terus dipindahin ke Pondok Bambu. Dan dua-duanya ini gue ada chattingannya ya guys. Jadi dia itu gue buka chattingannya di WhatsApp ya. Jadi gue bisa dapat akses. Dulu ada temennya dia di penjara ngubungin gue, kan gue siapa gitu kan, nomor yang gue nggak kenal. Ini mami, waduh, mau apa? Minta duit nih ya. Gue kasih lihat ya guys buktinya ya. Tunggu sebentar, tunggu ya, ini ada buktinya. Oke. Gua screenshot dulu, screen share dulu ya. Share your photo or video with your viewer. Nih. Nih, ya. Tanggal 2 nih dari Igoy gua dari TikTok gua itu ya. Flip kamera. Nih, Yoke angkat Mami 26 April 2022. Ini nomornya teman Mami ya. Ini Mami siapa? Mami Isa. Oh ya, siapa nih Yoke? Walah, hai Kak Yoke ya. Ini gue transfer duit ya guys. Waktu dia di penjara gue transfer duit nih ya. Ini bukannya nih ya. Aku mau ngirim kakak sama Mami uang buat jajan. Bisa dibantu kirim kemana ya kak? Sini alhamdulillah link aku aja boleh. Ke petugas suka dipotong. Kalau ke nomor ini linknya. Cus gimana baiknya? Mau OVO sama GoPay. Udahlah gitulah ya. Gue nggak usah terlalu share gimana ya nih. Gue screenshot dulu gue kasih di Igo ya. Jadi gue tuh nggak ngasih duit jajan juga iya ya. Kok ada foto Kentoy. Cong. Tadi ada foto Kenti laki-laki. Beda lagi ya nih. Choose different asset. No.
Nih ya, kirim kemana ya kak? Ya alhamdulillah ke link aku aja, boleh. Ke petugas suka dipotong. Kalau nomor ini kok linknya. Cus baiknya gimana, OVO atau GoPay? Mau ngobrol sama mami boleh nggak sih di situ? Nah ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Gua nggak gila-gila. Kalau ini duitnya kecil, gua nggak ngasih 1 juta kalau nggak salah GoPay gitu. Nggak ada chatnya. Ada nanti kalian lihat di Igo ya. Karena kalau di TokTok nggak bisa muncul kan. Kan nggak kena ITE kalau soal begini. Gue di Amerika. Kuntul nggak tuh? Kuntul laki-laki lah. Kira kontol Isa Zega udah nggak ada, udah dipotong kontol Isa Zega. Sahrul gimana? ITE gimana? Sahrul penista agama nggak ditangkap. Nah, begitu dong. Lu yang ngomong, gue yang minum dulu Sangobion biar nggak ngap, ya kan? Sangobion endorse aku lah, ya kan? Udah ditebas, iya. Kentinya Isa Zega. Tapi ini panggilan ketiga nih buat kalian yang tahu ya. Isa Zega itu sering dipanggil polisi, cuma nanti dia minta surat dokternya aja ke gua. Yoke, kamu ada kenalan dokter nggak? Mami perlu surat sakit. Ya, buat kalian yang nggak tahu ya. Jadi surat panggilan polisi juga bisa pakai surat dokter ala Sekong. Jadi kan ini tanggal 3 nggak mungkin dia datang, guys. Hebat kalau dia datang, ya. Hebat. Nih, gua ancungi jempol. 4 kaki nih. Nih, kaki gua tuh. Gua ancungin jempol pakai kaki gua tuh 4, ya. Kalau misalnya dia datang. Jadi dia nanti ke Surabaya itu dia pasti pakai surat dokter diperpanjang. Karena apa? Karena si Marissa Ica nih ya, yang buat kalian gak ngerti nih, ini kan bentar lagi si Loli bukan BAP ya, saksian terakhir kan, pokoknya lah itu terakhir lah, gue nggak tahu bahasanya, saksi terakhir, BAP terakhir atau apalah, diperiksa terakhir lah ya, final Final Fantasy ya kan. Pemeriksaan terakhir ya kan. Jadi si Loli ini pemeriksaan terakhir. Kenapa diperlama-lama? Karena ini si Rasman ini adalah pilihan Fitri Sahuteru dan Ica Marissa. Kalau kalian nggak percaya, ada videonya Dr. Oki membicarakan, bilang, iya saya pernah ketemu sama Marissa Ica. Dan di situ ada Bang Rasman. Ya, jadi kalau misalnya kalian denger ya, kenapa sih kasusnya Fadel dan Loli ini lama? Karena diperlama, guys. Kenapa sih Ica Marissa ini Ica Marissa sama Fitri ini mengaduk-ngaduk, ya? Karena mereka ada kepentingan, mereka pengen Nikita Mirzani kena masalah. Jadi semakin lama Nikita Mirzani punya, harusnya cepet gitu. Omonganmu sering dicerna. Karena gue udah gak lama di Indonesia, sayang, satu itu. Dan kedua, gue lagi sakit, menggebu-gebu, udah lama gak barbar. Jadi semua topiknya kemana-mana. Sorry ya. Masih ada campur tangannya FF, betul. Berarti Rasman sekongkol. Iya dah. Lu kira Rasman dibayar berapa sama Fadel? Coba kalian mikir deh. Emang Rasman dibayar Fadel bisa berapa? Rasman itu dibayarnya sama Fitri dan Marissa Ica. Dan mereka kena oknum-oknum, ya. Nih, hampir 2.000 orang ya. Orang pertama yang bisa ngecek paspor gue ya, paspor gue lah, keluar gue masuk itu cuma Isa Marissa doang. Karena dia emang disimpan sama orang Interpol. Ya, itu benar. Dia disimpan sama orang Interpol, itu benar, guys. Ya, orang Interpol itu simpenannya yang nyimpen Marissa Ica. Jadi kalau misalnya kalian dia bilang aku itu bukan siapa-siapa segala macam, karena dia tahu dia siapa-siapa.
Orang bukan siapa-siapa itu nggak bakal mungkin dia bilang ngomong siapa-siapa. Ya shut the fuck up aja, gitu loh. Ya. Kalian bisa tanya sama Yolo ini sekali. Kemarin kan katanya apapun yang dikatain sama Yoko itu 99% benar, 100% benar buat Fitri. Kalau buat Marissa Ica enggak katanya gitu kan. Sekarang tanya lagi sama Yolo. Nih ya. Hampir 2000 orang kalian tanya sama Yolo tentang Marissa Ica. Gedek paling. Tanya. Karena dia udah tahu siapa sekarang yang nge-backing Iza Zega, siapa yang nge-backing si Fadel. Kalian tanya sama Yolo ini. Ya, kalian kan nggak percaya sama gue kan? Kayak aku begini. Biar. Ya, kayak aku itu fotonya bohong. Biar kalian nggak percaya. Sekarang kalian tanya Yolo ini. Siapa yang membacking Iza Zega? Siapa yang membacking Fadel? Tanya sama Yolo ini. Kalau nggak ada nggak orangnya di sini? Ada nggak Yolo di sini? biar nggak ribet-ribet. Ada nggak orangnya di sini? Ya kan? Gue tuh paling kesel gitu sama orang-orang. Guys, aku ini kalau Ntar ya. Kalau aku ini udah ngelawan orang ya, nggak mungkin cuma ngasah ngomong doang gitu. Harus ada buktinya. Iza Zega udah Indonesia tapi aman-aman aja karena di backing, guys. Kalian tuh nggak ngerti ya. Kalian penista agama, korupsi, pembunuh, ya, apalagi judi online. Itu tuh kalau misalnya kalian ada duit dan ada atensi, itu cuman di kamera aja ditangkep, nanti heboh-heboh di media. Di balik layar mah gampang, guys. Itu mereka punya ada kamar AC, ada TV, ada wifi. Seorang Iza Zega aja ya, yang kemarin di Pondok Bambu, dia bisa nelpon gue tuh ya, buat ibu-ibu lapas tuh ya. Iza Zega bisa telepon gue, bisa minta duit. Kalau ada duit mah bebas. Ala nanti ya di penjara di Pondok Bambu, ntar weekend keluar gitu. Emang ada namanya gitu ya. Di sana misalnya Adriana Iza Zega, ntar weekend dia dikeluar gitu ya. Makanya di sana bilang cuman pengacara saja yang boleh masuk. Mana ada kalian kayak netizen boleh ngejenguk, nggak boleh. Terus dia dapat duit dari mana? Ya dari donatur itulah. Uang haram, uang jin dimakan tuyul tuh. Kalau di rutan mah bisa telepon, Kak. Pakai handphone, sayang. Cek kenapa Nikmir jadi anyep? Karena kan Nikmir lagi fokus ke anaknya, ke Loli. Apa dia fokus ke Iza Zega? Dia sendiri nggak ngelaporin Iza Zega. Yang ngelaporin Iza Zega itu MS Glow, Yolo ini, Bapak Henry ya kan. Terus katanya ada 8 laporan katanya. Gue nggak tahu yang lain-lainnya ya, guys. Si Fitri ngilang, si Fitri lagi kabur karena kemarin nantangin ke Putri Jimbo ya. Nantangin, iya nanti kalau Putri Jimbo ada di Indonesia bakal aku ketemuin kok. Dia ngomong gitu sama bapaknya Kak Putri ya, Om Jimbo. Tenang Om. Ini aku nanti kalian langsung aja lihat story-nya di Kak Putri Jimbo udah di posting ya. Tenang Om, aku tuh nggak pernah bermaksud sama anaknya Om. Tapi nanti kalau misalnya Putri datang ke Indonesia, tenang, pasti aku akan ketemuin biar nggak ada salah paham. Kak Putri Jimbonya datang, si Fitrinya itu ngeles ke Bajai ya kan, gitu kan. Tiba-tiba ada di Palembang aja, ya kan. Katanya nggak ada yang menjarain Salur. Ada, banyak guys, tapi tunggu prosesnya ya. Kenapa itu dilaporin ke Jawa Timur? Kalau di Jaksel itu si Marissa Ica kuat, guys. Jaksel itu si Marissa Ica yang megang, ya. Ya gitulah. Fitnah sana sini nih. Gue jawab netizen dulu ya, sebelum kemana-mana ya. Di mana yang gue fitnah? Fadel di penjara nggak? Semoga di penjara.
Semoga di penjara ya guys. Gua kan bukan penyidik, bukan hakim, bukan jaksa. Dokter O itu gimana ya, samalah. 11-12 lah guys. Di mana? Dok. Jasmine nggak ada power lah. Fitri dapat duit dari mana? Nipu banyak sini. Fitri itu banyak nipu. Dia terakhir dapat 20 miliar dari apa sih Koko Jerry tuh yang punya Carlston Tower. Nih, kalian yang tahu yang di Bintaro Carlston Tower ya apartemen itu dia dapat 20 miliar tuh dari dia tuh. Sama apa duit-duit KPK ya. Jadi orang-orang pejabat-pejabat ibu-ibu pada naro sahamnya di si Fitri. Kenapa Ko Jerry nggak speak up? Karena dia di set up. Ko Jerry sama temennya dia, ya kan? Biar diem. Tante Meme-nya juga, hai Tante Meme, how are you doing, lovely? Tante Meme juga udah kesel sama Fitri sebenarnya. Anaknya juga kesel, ya kan? Nih buat kalian tahu, hai Om Jerry, Tante Meme, I love you deh, the best. Siapa Meme? Ya istrinya Om Jerry lah. Carlston di Gading Serpong kak, bukan di Bintaro ya, daerah situlah. A1C A100. Apa yang salah coba? Ya kalau salah lokasi ya masih di Indonesia kan? Kakak dulu patasan itu suruhannya Fitri. Hermes itu ori nggak yang mana? A1 nggak ini tentang apa? A1-nya semua A100. So tahu semua menyimpang lah. Emang junjungan kamu nggak menyimpang, nggak waria Isa Zega. Sok-sok deh. Kadang-kadang orang-orang bilang, gue udah tahu gue bencong lah, nggak usah kalian tuh, gue mah dari laki ya, gue main begini dari laki berubah punya tete. Kita doain Marissa Ica supaya operasinya bagus ya guys, hidungnya sinkron lagi, dia lagi operasi di Vietnam. Benar. Di Igo udah 2.000 orang, bingung bacanya. Banyak bikin hoax apa? Apa yang hoaxnya? Coba baca, ketik hoaxnya yang di mana? Nih Dokter Oki itu main dua. Yang gua tahu ya, gue tidak mau mengerang-kurangi, tidak mau melebih-lebihi. Dokter Oki itu cuma mencari aman, biar si Syahrul nggak ngomong-ngomong, karena Syahrul juga punya bukti bahwa Dokter Oki dulunya gimana gitu loh. Jadi makanya Dokter Oki ke DM si Zega, cucu Memo ya udah cair ya. Karena emang sebelum ketemu sama Iza Zega, sebelum ketemu sama Nikita Mirzani, Dokter Oki itu temenan sama Iza Zega guys. Ya jadi lumrah itu Dokter Oki berteman sama siapa, punya muka sana sini, itu cari aman itu hal yang biasa di Indonesia ya guys. Kalau nggak gitu kalian banyak musuhnya. Dokter Oki emang punya musuh? Nggak punya. Dokter Oki musuhnya sekarang apa? Bu Heni. Lah kemarin dia produksinya dari Bu Heni, ya kan? Osok deh. Kadang-kadang sok itu deh. Itu benar. Pasti aman. Aman lah. Kebanyakan bikin fitnah. Di mana fitnahnya nih ya? Siapa namanya? Gremor. Cus, gua lihat komen lu. Kan kalian bergebu-gebu ya kan? Ini ada 2.700 orang yang nonton ya.
700 di Igoy, 2000 di TikTok ya. Di mana gua fitnahnya? Coba gua pengen tahu gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada kalian nggak ngerti atau apa gitu kan. Kakak masih di US masih. Intinya mereka berteman baik. Ya, dulu pernah berteman baik. Fitri sama Putri Jimbo sama FS masalahnya apa? Karena Fitri pernah meng-up bahwa Putri itu nggak ada bukan apa-apa, gembel. Terus tiba-tiba Fitri ngontak papahnya ke Putri Jimbo. Coba mana nih yang tadi ngomong gua fitnah? Coba mana? Copy paste nih, mumpung gua baca nih. Gua tanggapin, kalau bisa gua kasih bukti. Ya. Yang ngomong gua fitnah, yang gua ceburin itu ngomongin. Gua orangnya kalau misalnya dibilang fitnah, gua bisa buktiin. Ayo cepat. Emang Ica punya tambang kah? Yang gua dengar sih dia kerja dulu di pertongkangan, bener gitu loh. Lu munculnya apa? Muncul lu yang lu bilang fitnah. Siapa? Ica kenapa banyak duit? Nggak banyak duit ya. Guys, itu akan hoax dia banyak. Tapi it's okay. Kadang-kadang kayak gini ya. Kalau misalnya orang bilang Yoke fitnah, mungkin mereka nggak tahu, mungkin dia cari pembuktian atau apa. It's okay. Karena kalau misalnya gue dibilang fitnah, gue bisa membuktikan gitu loh. Kakak masih berteman sama Stasha sama Kak Gibi? Ya. Ica kok bisa kuat di Jaksel? Karena dia hampir satu gedung dia udah tidurin semua itu. Habis bilang fitnah kabur, iya kabur kan? Nikah sama Bibi katanya fitnah. Itu nggak pernah aku fitnah ya guys. Itu gue punya 2 foto buat apa? Itu yang ngasih kakaknya sendiri. Ya. Kakaknya hampir mau dipenjarain sama Isa Marisa. Kakaknya si Iren itu mau dipenjarain sama Marisa Isa. Tuh. Ya, mantan suaminya si apa? Bang siapa namanya? Aduh gue lupa. Safir. Itu juga mau dipenjarain sama Marisa Ica. Tuh. Guys, di Igoy aku udahan ya. Udah 1 jam soalnya. Kalau misalnya kalian mau pindah ke TokTok karena aku mau ngasih bukti-buktinya ada di handphone ini ya. Jadi yang warga Igoy pindah ke TokTok. Love you yang di Igoy aku save ya. Lebih banyak di Igoy loh nonton. Coba yang mau ngetik apa? Sahrul belum masuk Bui, kenapa? Proses. Wih, ada mami, ada mami onglung. Ata diusir Sahrul ya? Enggak. Ini parah nih. Berarti kasihan dong NM. Ya begitulah guys. Aku nyingstring dulu ya. Sebentar nyingstring heula. Ngabe ngeunaheun ngomongna. Aduh. Nih, buat kalian ya yang bingung, kenapa sih Zazega punya banyak duitnya? Gue udah bilang, donaturnya ngasih. Rumah dia dibeliin sama KF Skin. Itu dia nyicil. Mercedes-Benz dia dikasih sama Sela Sokia tuh. Benar. Talia oke bukannya dulunya CS-nya Gebi, emaknya Gebi. Kenapa si Talia Oki itu sama si Isa Zega? Karena mau dipenjarain. Suruh
Jadi Talia Oki itu membanggakan Fitri Sahuteru ya. Kalau ada Gaby-nya di sini lebih enak nih ngomongnya. Jadi waktu si Talia Oki mendamaikan Nikita, Fitri sama Gaby itu, si Talia bilang, "Udahlah Gab, lu sama gua kayak Kak Fitri sama Nikita aja, kita tim," katanya gitu. Kak hubungi ngapain jauh-jauh amat ke Sambo. Bisa Zega itu. Kita sambil makan ya guys. Aku mau makan Indomie ya. Indomie selera ciu. Ini yang rada rasa apa nih? Ini kayaknya nu pedes gana ngeunahnya. Kalian udah pernah nyoba belum Indomie ini? Nggak mau. Makan Indomie pakai telur goreng kayaknya endless love deh. Kayak ke tim siapa nggak pakai tim-timan sendiri. Ke dokter tim dia mah tim semua ditimin sama dia nggak mau rugi. Karena kan dia itu nama brand guys. Talia sama Gaby kenapa musuhan? Karena baba-baba itu katanya. Donaturnya. Elektronik rumah salur yang ngasih siapa? Ya donatur lah. Ya kan? Donatur menyala. Terus sekarang ala-ala mohon maaf ya untuk kegaduhan katanya begitu kan. Ya nggak mungkin uang minta dibalikin lagi. Mungkin nggak guys? Coba kalian pikirin. Mungkin nggak? Mungkinkah? Menu kayak itu rumah sendiri ya. Masih nyicil. Katanya kamu digebugin. Rame-rame gebugin gue nya. Guys, lagian gini ya, gua orang yang bilang sama Gaby, udah Gab, kalau si Isa Zega di situ jangan kepancing ya. Kalau kita melawan orang gila, ya pasti kita kalah guys, gitu loh. Tapi kita harus ngomong, kita harus memberikan apa? Edukasi nggak tuh? Bahwa itu ada orang gila, ngeri nggak? Biar orang-orang lain nggak kena tulahnya. Masak telur. Dokter Oki sama Nick gimana? Baik-baik aja. Tapi pasti ujung-ujungnya kecewa deh. Karena terlalu banyak ekspektasi. Pertemanan itu jangan banyak ekspektasinya. Mau Dokter Oki temenan sama si Isa kayak apa kayak is okay. Berteman juga jangan ngatur gitu loh, ngerti gak sih? Karena ujung-ujungnya pasti kecewa guys, pasti kecewa, gue jamin itu. Jauh sebelum Dokter Oki itu kenal sama Nikita, dia kenal sama Isa Zega, dia kenal sama Stasha, dia kenal sama Meli, sama Alin, sama Talia Oki. Jadi sekarang baru kenalan sama Nikita. Karena Nikita paling top. Semua artis yang sekarang dipegang sama Dokter Oki yang paling top Nikita, gitu kan? Kemarin ya war teman-temannya. Kalau Dokter Francisca sama Fitri hubungannya apa? Jadi
si Dokter Francisca itu dikenalin sama Fitri itu ngenalin Dokter Francisca ke Natasha Endar kayak gitu. Mereka tadinya mau bisnis Swiss Bell-In di Labuan Bajo. Ternyata si Fitri ditanya kan, mana duitnya? Nggak ada duitnya guys. Tapi si Fitri malah ngomong sama yang lain-lain, jangan percaya sama Dokter Francisca, itu duitnya dari mana tuh? Gitu kan anjing. Dia yang punya ide, yang punya itu Dokter Francisca, yang dijelek-jelekin Dokter Francisca gitu loh. Oh ini Samyang ya guys, coy. Iya lagi tekong gini makan pedes-pedes nggak berak-berak gua ntar. Berarti sama ya. Dulu pernah lah ya. Kalau dibilang sampai sekarang masih mungkin dono, mungkin sudah berubah lah. Gua nggak pernah dibayar ya. 1 perak pun gua nggak pernah dibayar sama Dokter Oki, sama Sheila Sokia, sama Randy, sama Henny Segara, sama Mira Hayati. Orang yang pernah bayar gue itu cuman Secret Finance sama NBS. Sama ada satu lagi apa sih? Aduh, gue lupa namanya. Kimina. Ternyata Kimina korbannya Bu Henny Segara. Ya, yang si cici itu, ya, Eloria itu ternyata korbannya Ibu Henny Segara. Makanya gue bisa tahu Ibu Henny Segara tuh dulunya nggak kaya segitu guys. Ya, nggak kaya dia tuh. Valid nggak nih? Valid lah. Yoko udah tebas belum? Nggak war-werwor lah, gilingan laki. Yoko nggak pengen diet, lagi sakit, makan banyak makan, yang ada lemes. Yang tadi lewat siapa ya? Rumit lah. Anak kos-kosan. Ternyata iya. Money laundry tergampang itu adalah skincare. Buat orang awam yang nggak ngerti money laundry skincare itu gimana, misalnya nih, kalian punya duit cash, ya, bermiliar-miliar, 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, bingung kan? Karena bank masukin uang kotor itu, ditanya ini dananya dari mana. Nah, adalah pabrik enjong ini, ya, pabrik enjong, skincare enjong. Dititipin lah duit itu, udah invest aja di sini, nanti otomatis kan duitnya masuk kan ke nama perusahaan, terlihat lah legit gitu loh, ada pemutarannya ya kan, productionnya segala macam ya. Mau skincare-nya laku nggak laku juga nggak masalah guys, yang penting duit kotor, duitnya nyata, modalnya ada. Nah, kalau misalnya duitnya udah keterima, udah masuk, ya kan, otomatis bisa bayar pajak. Nah, udah bayar pajak itu, duitnya jadinya legit money. Jadi bukan uang kotor lagi, bukan uang udah dicuci namanya. Nah, that's why it says money laundry. Buat orang-orang yang nggak ngerti money laundry itu apa, duit korupsi, ya, duit jalan-jalan, duit perpajakan, duit pemerintahan yang buatnya subsidi atau enggak menyogok gitu loh, itu nggak bisa masuk. Katanya lu sendiri lah, gua ada 4 kamar anjing, terus kamar gua mau diapa-apain nih ya, mana sih? Emang rumah sendiri? Tak tanya ya sama ini ya.
Nih, rumah gue tuh ada 4 kamar. Terus mau diapain rumah gue? Jadi sarang penyamun. Nih rumah gue nih. Ya. Mau diapain? Ada 4 kamar, 2 kamar mandi. Ya mending gue bikin inilah kos-kosan, kamar mandi luar. Ya kan? Ada gila-gilanya kalian kadang-kadang. Nggak pernah juga gue bilang gue tinggal sendiri. Gue punya anak kos-kosan. Aku ngikutin waktu belinya. Mana ini kok? Pakai nasi kali ya guys, biar kenyang ya nggak sih? Manasin nasi dulu ya. Manasin nasi dulu biar kenyang. Hitungannya kalau damai rumahnya kayak aku bagus. Nah guys, manasin nasi dulu biar kenyang Kita ngoceh-ngoceh nggak kenyang, lapar malah. Pakai nasi biar nggak masuk angin Kakak nyalain lampunya, iya. Tadi mau masuk kamar. biar listriknya nggak mahal sayang. Ya, kalau gua nggak punya rumah ini, gue sebodoh amat mau listriknya gua nyala kek, mati kek, bodoh amat. Emang iya, ya biar buat babak nggak pernah ketemu juga. Oh, nanti gue kasih lihat itu gue sertifikat rumah gue, ya. Kalau misalnya gue itu nggak bisa, kalau misalnya gue nyewa nggak mungkin dong gue punya sertifikat rumah ya kan? Bentar ya, sabar ya. Lagi nyuci dulu baju. Kalau punya rumah kenapa nggak punya pembantu? Di sini nggak ada pembantu, lebih mahal saya gajinya daripada yang punya rumah. Indomie gue udah selesai. Belakang dulu ya. Anjing panas. Kakak berapa dolar? Aku nyawain kamarku 8,5. Mana ya surat perpajakan Enjong. Nih pajak gua aja ya guys. Anjir, swipe left to close. Aduh, mana ya? Ini pajak doang ya. Nih, pajak gua aja ya. Nih, baca nggak? Tax collector ya, payable to check ya. $9.000 ya, total 2.000 ini $16. $16.000 ya guys. Pajak gue nih, levy tax collector ya. Ntar gue lihat dulu jangan ada nama gue. Gue itu dulu ya guys alamatnya ya. Pernah di itu juga sih, udah pernah di up juga sih, tapi ya kalian nggak usah juga ke rumah gue ya kan. Gue ini dulu ya, gue conteng dulu alamat gue